Ya, kita lanjutkan perbincangan kita kembali. Pemirsa, saya ingin ke Prof. Karim terlebih dahulu. Prof. Karim, kalau kita lihat kan dalam pilkada saat ini itu banyak sekali sosok-sosok baru, pemimpin-pemimpin yang masih muda begitu dan juga dapat dikatakan masih tergolong baru lah di dunia politik. Namun angkanya dari hasil hitung cepat cukup tinggi. Salah satunya mungkin Mas Hanin tadi sekitar 76, kemudian di Solo juga lebih dari 80%. Fenomena apa ini, Mas? Kenapa kemudian mereka justru begitu kuat hasilnya? Ya, menurut saya ini salah satu kabar menggembirakan ya. Dan mudah-mudahan jadi pembeliaan pemikiran politik di tanah air. Jadi bukan hanya belia dari sisi ideologis, usia yang muda, tetapi belia dari sisi pemikiran. Dalam pengertian, kita dihadapkan pada masalah yang sangat nyata sekarang, bagaimana mempercepat pemulihan ekonomi di sisi lain, di satu sisinya, bagaimana mengatasi pandemik gitu ya. Dan mudah-mudahan ada terobosan baru yang diambil oleh kaum muda. Karena banyak para negara bilang bahwa kita sangat berharap reformasi yang pertama itu kepada kaum muda, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti Mas Hanin bisa cerita bagaimana jalan dia menuju kekuasaan ini. Sebab saya yakin tidak ada soal kebetulan dalam proses ini. Yang kebetulan adalah karena dia putranya Pramono Anung. Tadi sudah dikatakan bahwa kekerabatan itu bukan hipotek penjamin sukses. Oleh karena itu maka saya yang menjadi challenge sekarang adalah ini pelajaran bagi siapa saja yang ingin mendorong anaknya, mantunya, ponakan, iparnya, bininya atau amfibinya agar tidak serta-merta didorong gitu ya tanpa pertimbangan apapun. Sebab sekecil apapun masyarakat masih melihat, tidak semata-mata melihat silsilah dan golongan darah, tetapi mereka pun akan melihat kompetensi. Ini yang penting saya katakan, mengapa? Karena ketika unsur tali temali keluarga ini disoal, sebenarnya hanya satu saja yang dikhawatirkan. Apa? Jangan sampai kualitas kompetisinya yang hilang tergeser oleh kekerabatan. Sebab kalau kompetisi itu hilang tergeser kekerabatan dan kekuasaan dikapling berdasarkan silsilah dan golongan darah, maka berkah demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk memilih dan dipilih ini akan hilang. Nah, karena itu saya percaya proses yang dijalani tadi diceritakan oleh Mas Hanim, bagaimana baru terpilih melalui hitung cepat yang sudah turun ke lapangan. Sebelumnya sudah turun ke lapangan. Dan ini pelajaran terbesar bagi keluarga petahana dimanapun agar tidak serta-merta mendorong, sekali lagi, amfibi itu anak mantu ponakan ipar bini. Prof, tapi kalau melihat masyarakat kita, pemilih kita kok rasanya terima-terima saja, dalam arti masih juga menyukai nama besar di belakang situ begitu, Prof? Ya, itu menjadi salah satu preferensi, tetapi saya katakan bukan hipotek penjamin sukses. Buktinya banyak juga keluarga petahana yang tumbang gitu ya. Tidak jauh-jauh misalnya di Kabupaten Bandung ya, tetangga saya. Kan istri petahana juga tumbang ya menurut hitung cepat gitu. Kemudian di tetangganya TV One yang tidak jauh-jauh juga di wilayah Botabek juga keluarga petahana juga tumbang. Jadi artinya menurut saya penolakan secara yuridis formal memang tidak ada. Masyarakat menerima ya gitu ya, karena tidak ada dasar hukum untuk menolak. Tetapi masyarakat sangat kritis dalam menilai ini sebab ia tidak serta-merta akan menerima dan menyetujui kekerabatan ini, tetapi juga dia akan menyertakan pertimbangan mampu atau tidak. Sekali lagi, kualitas kompetisi yang harus dijaga. Jangan sampai karena mentang-mentang punya akses, lantas mengesampingkan kompetisi. Misalnya ujung-ujung melompat gitu ya, melompati tahap. Itu yang menurut saya harus dicegah. Coba kita mendengarkan Mas Dito menjawab. Mas Dito, ini banyak kritikan yang menyatakan banyak dari kandidat yang saat ini sedang mungkin nantinya akan menjabat begitu berbasis kekerabatan, bukan politisi yang berpengalaman atau yang sudah berpengalaman. Mas Dito menjawabnya seperti apa? Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Karim, memang saya harus akui bukan hal yang mudah karena di saat bulan Januari saya datang ke Kediri, itu saya masuk ke 1, 2, 3 pasar itu bahkan orang tidak mengenal sekalipun di saat saya menyebut keyword Pramono Anung dan sebagainya itu banyak juga yang masih belum mengenal. Jadi artinya tugas saya cukup berat pada saat itu. Karena yang dikenal di sini ini adalah pemerintahan kabupaten yang sekarang karena sudah 20 tahun kurang lebih menjabat. Jadi semenjak Januari itu akhirnya saya membuat beberapa program yang memang program-program ini bisa direalisasikan sebelum 9 Desember.
Salah satunya adalah program bantuan legalitas UMKM dan binaan terhadap UMKM yang potensial. Dan ternyata dulu prediksi saya awal UMKM yang masuk ke saya ini hanya sekitar 500 sampai 600, tapi per hari ini sudah 1.400 UMKM yang kita bantu legalitasnya dan ada kurang lebih 100 UMKM yang kami bina. Itu salah satu program kami yang kami anggap cukup berhasil. Lalu ada program bantuan bedah rumah. Ini juga saya rasa cukup berdampak kepada masyarakat. Lalu program yang paling berdampak sekali adalah sebenarnya Desa Inovasi Tani Organik atau saya singkat dengan DITO. Apa itu Desa Inovasi Tani Organik? Ini adalah program atau pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada seluruh gapoktan dan petani untuk mengajarkan bagaimana cara pembuatan pupuk cair organik. Dimulai dari pembuatan pupuk, proses penanaman sampai ke produksi panen. Jadi saya mengedukasi petani agar kita tidak ketergantungan dengan pupuk kimia. Dan akhirnya pada saat proses pencoblosan, tingkat partisipasinya naik 5%. Mas Dio, tapi kan begini ya, sebagai salah satu sosok pemimpin muda nanti di Kediri, tentunya kan memimpin sebuah daerah ini bukan hal yang mudah begitu. Belum lagi birokrasi dan juga politis dalam setiap pengambilan keputusan, tidak seperti pada saat menjadi pengusaha lah, Mas. Betul. Jadi artinya pada saat tata kelola birokrasi ini pun juga pasti saya tidak bisa berjalan sendiri. Artinya saya juga akan berdiskusi dengan beberapa pihak. Mungkin salah satu orang yang akan saya tanyakan adalah saya tidak akan nafikan bahwa saya juga akan bertanya kepada bapak saya di saat ada hal seperti ini saya harus menyikapi seperti apa. Tapi tidak semuanya saya akan tanyakan ke bapak. Jadi ada beberapa hal yang memang saya juga akan komunikasikan dengan beberapa pihak terkait tata kelola birokrasi termasuk kepada bupati yang sekarang masih menjabat. Modal apa yang Anda bawa untuk memimpin Kediri nanti, Mas? Modal yang saya bawa adalah saya tidak punya vested, saya tidak punya kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan uang, kepentingan jabatan. Kepentingan saya hanya satu, mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kediri. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya keinginan dari Mas Dito ya, Mas ya? Tidak ada dorongan dari orang tua? Dorongan dari orang tua sebenarnya tidak ada. Sempat ditolak ya, Mas, informasinya? Yang diperkuat oleh dari ketua umum kami. Oke, baik. Mas Ikram, ini melihat fenomena yang terjadi saat ini semakin meningkatnya kerabat dekat pejabat yang juga akhirnya nanti akan memimpin begitu ya. Mas Ikram, ada catatan penting dari LSI? Ya, kalau saya secara catatan ya sebenarnya politik kekerabatan ini secara demokrasi itu juga menjadi hak ya setiap orang Indonesia ya untuk memilih atau dipilih ya. Yang menjadi catatan adalah bukan pada proses elektoralnya, tapi sebelum elektoral, di mana proses rekrutmen politik ya di partai politik, apakah sudah memenuhi unsur-unsur misalnya pemahaman terhadap ideologi ataupun kaderisasi. Jangan sampai politik kekerabatan memotong itu sehingga ruang-ruang bagi calon yang lain kemudian terbatas ataupun terenggut ya dengan ada politik kekerabatan. Tapi saya yakin hari ini kan yang sudah berjalan tentu ada mekanisme internal partai politik dan dengan proses internal ada rapat harian, rapat pleno dalam memutuskan siapa yang akan dipilih sebagai calon bupati. Tentu yang sudah terpilih ini kan memenuhi unsur-unsur demokratis di partai politik. Kemudian kedua, ketika proses elektoral ini saya mau ingatkan lagi bahwa tidak semua yang punya kekerabatan ya ke bawah, ke samping, ke atas dengan penguasa itu kemudian menjamin akan terpilih. Saya katakan tadi bahwa ada banyak yang misalnya di Sulawesi Utara, di Bolmong, bupati turun ke anaknya kalah, di kota Manado ya, wali kota turun ke istrinya kalah, Minahasa Utara pun serupa. Saya pikir di 2020 ini politik kekerabatan tidak selalu linear dengan kemenangan ya. Tentu kemenangan ini linear dengan atribusi personal yang dimiliki. Dan saya yakin misalnya Mas Hanin ya dengan terpilih, apalagi legitimasi kekuasaan yang kuat di mana tingkat partisipasi meningkat, saya lihat dari sebelumnya, artinya politik kekerabatan ini tidak ansih. Jadi dibutuhkan skill ya, dan tentu mereka yang punya jejak rekam yang bagus. Kalau Mas Hanin baru, tapi saya lihat punya program yang baik misalnya yang kemudian berhasil meyakinkan. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa upgrade kemampuan masing-masing, kemudian karena yang dilihat dari survei-survei
catatannya adalah yang akan menduduki posisi sebagai kepala daerah adalah atribusinya ya, pengalaman, program ataupun penetrasi kampanye yang dimiliki. Saya pikir itu, Mbak. Ya, tapi yang cukup menarik juga adalah dalam Pilkada 2020 kemarin banyak sosok muda, sosok baru dan juga ada kekerabatan politik, tapi kemudian angka-angkanya dari hasil hitung cepat juga cukup tinggi. Nah, faktor apa sih yang dimiliki oleh para pemilih kita di tahun 2020 ini kami bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.